Selamat pagi teman-teman dan semua saudaraku terkasih ya. Selamat pagi tanggal 26 Januari 2025. Kita berada di Bali AC ini ya teman-teman. Berada di Bali AC untuk mengikuti cek kesehatan. Ini cek kesehatan. Kegiatan kali ini didampingi oleh perawat dari Terapi. Ini sekarang kita di Bali AC ya teman-teman. Kita di Bali AC mengikuti kegiatan cek kesehatan yang diprakarsai oleh lingkungan Santo Petrus Canisius. Demikian ya. Ya itu Bu Irna, Mbak Tanti dengan Mbak Ria ya. Ini teman-temannya Mbak Sarah ini. Teman-temannya Mbak Sarah ini. Ini mbak-mbak dari Panti Rapih ya. Dari Rumah Sakit Panti Rapih datang ke Dusun Mural Wayang Karangwatu untuk harus olahraga ya. Ya Bu. Yo. Untuk cek kesehatan kali ini istimewa ya ini ya teman-teman. Untuk kali ini sangat istimewa karena ada mbak-mbak dari Rumah Sakit Panti Rapih ya.
Kalau mau sambil ada penyuluhan boleh. Mbak siapa yang mau ngasih penyuluhan untuk hipertensi? Iya. Sambil jalan nggak apa-apa karena oke. Slow. Dia ada slow ini mikir gimana banget kok. Oh, ada caranya langsung menang. Mbak ya kayak ilustrasinya. Ora, gila jam 8. Ya ora. Aku ning jopo. Mbak, kabare? Mbak Putri. Ya, biasa lah. Belum ada yang pesan yang bisa. Ini. Oke. Pinggir lo mau nggak? Pinggir. Terus di jangan pulang dulu ya, sudah periksa, nanti kita ada penyuluhan sebentar tentang hipertensi.
Iso, sakjane iso. Saiki aku pun. Saiki wis gorengan wis berapa Bu? Mbak Sarah beli dia Bu Mir. Padahal mbok wis makan Indonesia Tadi tingginya berapa? 10. Lumayan udah bisa dia. Cek darah berikutnya siapa? Ini teman-teman, ternyata kelemon dikon diet karo Mbak Sarah kon diet ini teman-teman. Diet biru 6 kilo. Nggih, kurang mantep nggih, Mbak. Ini ternyata nganu teman-teman. Untuk informasinya disuruh mengurangi berat badan. Baudi ya? Baudi bukan? Ini mirip ya? Menikmati suguhan. Kula kelemon Ibu Irna sanjange. Dikon ngurangi 6 kilo. Yes. Ya, Pak Madi ya dengan Mbak Is ya.
Pulau pengurangi berat badan. Ini pengurangi. Pengurangi kan kilo. Wes diperampali yang kurang sini. Ini di sini kalau ada yang terlalu berlebih ya, misalnya kelebihan berat badan, kelebihan kolesterol gitu, di sini dikasih tahu ya. Kemudian dikasih obat supaya sehat semuanya ya teman-teman ya di sini ya. Ternyata sama ya teman-teman. Bagus kok 141 ya Mas ya, meningkat tapi sudah makan. Oh belum, berbeda puasa ini. Nanti kita masukkan ke dokter. Tapi sementara dia kurang dari. Itu punya siapa itu? Oh, tapi sementara dia bingung. Kalau misalnya untuk bagian itu minta tolong Baca. Abu. Apa sekolahnya TK mana? Apa tahu? Apa? Dadah Pak D, dadah Pak D, dadah Pak D itu. Kamu mau masuk TV? Halo. Masuk TV loh kamu. Kayaknya nggak mau. Kali kinara. Pendah kok ini. Wah, istimewa. Lumayan kan? ganti pegawai apa biasanya tua-tua terus nonton terus sotinya foto tenanan. Mbak Min, Mas Ari lho Mbak Min. Ah gini dulu. Oke, siap. Ya. Sing biasa wae Mbak Es. Sengaja Pak Dalan sengaja. Wetenge sing biasa wae, rasa dicilek-cilek ya. Itu tadi habis daftar ya, terus berat badan di sini tinggi badan dengan lingkar perut. Setelah lingkar perut, kemudian tensi ya, tensi darah ya di sini ya. Ya, dengerin penyuluhan dulu sebentar saja. Sebentar saja, hanya 2 menit. Silakan ambil minum dulu dan snacknya. Ya. Silakan habiskan minumnya. Boleh, dihabiskan juga boleh. Minumnya habis, snacknya habis boleh. Ya, langsung nggak apa-apa.
Mbak Ria ya. Itu Mbak E yang biasanya di sana itu sekarang pegang mic ya, sekarang pegang mic ya. Itu dipanggil Rendra. Luar biasa. Semua sehat ya. Kami dari Rumah Sakit Pantirami ya. Juga mengucapkan terima kasih untuk kesempatan dari di sini bersama Bapak Ibu sekalian. Layanan kesehatan pemeriksaan ya. Darah, kemudian tadi pemeriksaan kolesterol, asam urat, kemudian berat ideal sama gula. Ya, untuk kesempatan pada hari ini kami akan melakukan edukasi penyuluhan tentang hipertensi. Mungkin sudah tidak asing lagi ya untuk kata-kata hipertensi ya. Hipertensi, yang dimaksud hipertensi di sini adalah tekanan darah kalau lebih dari 140. Itu untuk yang atas, yang bawah lebih dari 90. Tadi ada yang lebih dari itu? Oh ya, berarti hipertensi ya. Untuk Bapak sudah minum obat rutin? Oh enggak. Kalau yang pemeriksaan sebelumnya tinggi enggak? Enggak tinggi. Terus yang pemeriksaan lainnya lagi? 170. Nah, berarti Bapak sebenarnya sudah menderita hipertensi ya. Karena paling rendah itu 140/90. Kalau pemeriksaan diulang-ulang tuh di atasnya itu berarti sebenarnya ada indikasi untuk hipertensi. Jadi lebih baik konsultasi ke dokter untuk penata laksanaannya selanjutnya. Dianggap sebagai sesuatu penyakit yang biasa, padahal sebenarnya ini bahaya. Karena dia disebut juga sebagai silent killer, jadi dia tuh diam-diam mematikan. Apalagi kalau tidak ada tanda gejala. Kalau ada tanda gejala misalnya pusing, tengkuknya kecut, itu sebenarnya bagus karena dia masih berespon. Oh, berarti tensi saya naik. Tapi kalau diam-diam tapi tensinya tinggi, itu kan bahaya. Apalagi kalau tensinya tinggi terus jatuh, bisa jadi stroke. Tensinya tinggi kalau tidak dipelihara dengan baik nanti bisa menjalar jantung, ke ginjal jadi gagal ginjal seperti itu. Jadi harus dikelola dengan baik. Banyak. Jadi nanti disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Dan itu harus diminum rutin, jangan minum obat normal terus nggak kontrol lagi, jangan ya. Itu harus diingat-ingat itu. Terus apa faktor risikonya? Jadi faktor risikonya itu ada dua. Satu itu yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Artinya yang tidak dapat dimodifikasi itu sudah patah gitu loh. Jadi bisa dari keturunan. Kenapa sih kalau hipertensi sudah menurun? Karena faktor resiko dari pembuluh darahnya. Jadi kalau bapak ibunya ada yang hipertensi bisa menurun ke anak-anaknya. Yang kedua, umur. Semakin tua, faktor resiko hipertensi itu juga meningkat berkaitan dengan pembuluh darah itu tadi. Semakin kaku, elastisitasnya menurun, jadi itu juga menyebabkan faktor terjadinya hipertensi. Kemudian jenis kelamin memang hipertensi itu lebih banyak pada penderita jenis kelamin laki-laki. Tapi untuk usia di atas 55 itu wanita juga
risiko hipertensinya meningkat karena ada penurunan kadar hormonnya. Kemudian risiko yang dapat dimodifikasi itu contohnya adalah kegemukan. Kalau berat badannya tadi sudah diukur dengan tinggi badan, kemudian diberikan kelebihan, berarti itu indikasi bahwa harus menurunkan berat badan, bisa dengan diet sama olahraga. Kemudian dari merokok. Kalau riwayat merokok, kenapa merokok bisa hipertensi? Karena kan bukan di rokoknya itu dia ada kafeinnya, dia mengendap di pembuluh darah. Kemudian ada lagi yang misalnya kurang aktivitas, yang kurang aktivitas, jadi mageran istilahnya. Kemudian dari kolesterol yang tinggi itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Konsumsi alkohol sama stres, jadi harus mengelola dengan stres. Terus untuk bagaimana pengelolaan hipertensi itu sendiri, yaitu bisa dengan mengatur dietnya, konsumsinya harus rendah garam, kemudian yang rendah gula, rendah lemak. Kemudian perbanyak buah-buahan sama sayur ya. Itu sayurannya kalau orang Jawa itu kan sukanya itu dimasak pakai santan terus dipanasi berkali-kali. Jangan ya. Lebih baik kalau sayuran itu misalnya dikukus aja langsung dimakan, nggak usah dipanasin gitu. Karena kalau seperti santan itu kalau dia dipanasin dia semakin jahat untuk lemaknya. Kemudian cara mengontrol hipertensi. Cara mengontrolnya kalau sudah ada hipertensi yaitu harus kontrol rutin, kontrol tekanan darahnya. Kalau di sini ini 12 kali ya Mbak Sarah ya. Ya, kalau yang punya hipertensi berarti dia harus kontrol rutin sesuai anjuran dokter. Kalau obatnya habis, juga harus kontrol karena nggak boleh sampai berpisah, nggak boleh putus obat. Supaya untuk mengurangi komplikasi dari hipertensi. Terus kemudian ada komplikasi hipertensi ini lagi ya, bisa menyebabkan sakit jantung, bisa stroke, bisa ginjal, bisa kerusakan di retina mata, bisa rampung atau buta. Terus penyakit pembuluh darah karena hipertensi itu kan sebenarnya dia bisa adanya sumbatan-sumbatan lemak di dalam pembuluh darahnya sehingga tidak lancar. Itu dia kayak ada yang bukan bahwa kaki karena itu karena bahwa aliran darahnya tidak lancar. Kemudian bisa juga di gangguan di otaknya. Karena hipertensi itu kan dia tekanan darahnya tinggi bisa di otak itu menyebabkan stroke. Untuk cara mengukur tekanan darah saya kira itu ya karena sudah dilakukan oleh tenaga yang dilatih. Kemudian pencegahan hipertensi itu cara bagusnya itu dengan cerdik. Cerdik itu singkatannya C, itu cek kesehatan secara berkala. Jadi kalau misalnya ada posyandu nilai kesehatannya kayak posyandu lansia, gunakan fasilitas seperti ini ya. Jadi ini sangat bagus untuk ikut mengontrol tekanan darah Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang kemarin normal dan sekarang tinggi, ya, nanti dicek lagi bulan depan tinggi. Kalau tinggi, berarti memang harus indikasi ke dokter untuk mungkin dimulai penggunaan obat hipertensi dan dicari penyebab hipertensinya itu dari apa? Apakah dari kolesterolnya atau mungkin dari karena dia punya faktor resiko rokok atau mungkin memang dari bertambahnya usia, itu jadi macam-macam. Kemudian E-nya yang kan merokok, jadi bapak-bapak ya biasanya merokok ya. Mohon segera berhenti merokok karena selain menyebabkan hipertensi bisa juga menyebabkan sakit jantung. Kemudian yang R, rajin aktivitas fisik. Jadi olahraga ringan ya. Sehari minimal 30 menit itu untuk jalan kaki atau mungkin senam. Kalau di Manduan ada senam lansia itu juga bagus. Bisa lihat di YouTube mau dengarkan bersama saya. Kemudian untuk D, dia seimbang. Gimana sih dia seimbang? Lebih lanjut, artinya dia seimbang itu lebih banyak sayur sama buah dari dengan nasi dan lauknya. Lauknya itu kalau daging yang bagus adalah daging yang merah. Jadi jangan yang kalau ayam juga ada kulitnya atau daging
sudah ada. Kemudian istirahat yang cukup. Gitu. Kemudian kelola stres. Ini kelola stres itu memang agak susah ya, karena stresnya itu macam-macam ya. Stresnya macam-macam, jadi mengelola stres. Mengelola stres itu bagaimana sih? Mungkin ada juga orang yang mengurangi stresnya itu dengan ketemu temannya ngobrol gitu ya, itu bagus ngobrol. Terus ada yang jalan-jalan, ada yang belanja, ada yang ngomong gitu ya. Yang punya Ada uang. yang punya uang itu stresnya kurang. Jadi kalau ini disesuaikan dengan Pulang Banjar stres lagi wong tentekan. saya kira yang paling mudah dan menyenangkan itu kalau perempuan itu ketemu terus ngobrol gitu. Itu. Ya, ini ada lagi dari Kemenkes itu kendalikan hipertensi itu dengan patuh. Apa sih patuh? Itu juga sama sih P-nya, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Kalau misalnya minum obat teratur ya harus minum obat teratur, harus kontrol teratur. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Tadi P tetap diet. O upayakan aktivitas fisik, dari merokok itu tadi sama alkohol dan juga tekstur dari kain. Sementara itu untuk penyuluhan singkat tentang hipertensi, barangkali pada kesempatan ini dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan atau mau dilanjut, silakan kami persilakan jika ada yang mau ditanyakan. Atau mungkin ada yang kurang jelas, monggo Bapak Ibu, mumpung di sini banyak teman-teman perawat ini yang siap membantu Bapak Ibu. Ya. Monggo ada yang mau bertanya mungkin Bapak atau Ibu sekalian. Siapa? Atau sudah cukup? Mbak Indah? Mau ikut bertanya? Mau bertanya? Mbak Yuni mau bertanya? Iya. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus ya dari Ibu Dewi. Jadi efek samping penggunaan obat hipertensi. Jadi semua obat itu kan sifatnya dia itu zat kimia, racun ya yang di dalam tubuh ya. Tapi selama itu diberikan atas rekomendasi dokter, itu kan dosisnya sudah disesuaikan ya. Maksudnya sudah diperhitungkan dosis aman. Jadi tidak usah takut nanti persaingan ginjal. Jadi semua kalau sesuai anjuran dokter itu saya kira sudah aman. Itu memang efeknya biasanya penyaringnya terakhir itu di ginjal. Jadi biasanya dianjurkan untuk minumnya kalau tidak ada kontraindikasi berarti banyak minum air putih, jangan teh gitu. Jadi kalau sesuai anjuran dokter itu sudah aman untuk tubuh, sudah diperlukan. Jadi jangan alasannya takut ginjalnya rusak nanti terus hipertensinya obatnya nggak minum gitu kan? Kadang kan orang gitu. Itu apa jenuh, jangan sampai jenuh. Pokoknya hipertensi itu harus dikelola, karena kalau tidak dikelola akhirnya juga ke ginjal, ginjalnya bisa merusak pastinya. Tapi kalau takut hipertensi yang rusak karena obat itu konsultasi dengan dokter itu dia sudah memperhitungkan untuk dosisnya. Dan obat hipertensi itu kan banyak macamnya, mesti disesuaikan. Biasanya juga diimbangi dengan nanti bisa fungsi ginjalnya. Kalau fungsi ginjal meningkat, obat hipertensi yang cocok itu nanti tidak lagi. Karena golongan obat hipertensi itu sangat tinggi. Apakah sudah membantu? Ya, monggo. Hipertensi yang selain obat kimia yang dari herbal ada juga seperti yang saya baca di obat herbal itu kayak bawang merah, bawang putih. Untuk penderita hipertensi obat-obat yang macam ini seandainya dikonsumsi tidak sama dengan obat kimia. Oh ya, baik. Cara penggunaan obat herbal. Jadi obat herbal itu adalah obat yang bukan kimia tapi alami ya. Itu memang beberapa jurnal penelitian itu memang efektif untuk membantu menurunkan tekanan darah. Tapi harus dipantau turunnya berapa dan juga harus dipantau juga
obat yang diminum rutin. Jadi misalnya Bapak minum obat rutin pagi, terus hormonnya itu tetap harus diawasi oleh dokter. Artinya harus dikontrol penurunan tekanan darahnya berapa. Jangan sampai nanti merasa sudah sehat, terus tidak minum obat hipertensi. Karena obat kalau sudah terkena hipertensi itu artinya tidak sembuh. Tekanan darahnya bagus itu bukan sembuh, tapi terkontrol. Artinya terkontrol dia baik karena obat, karena diet, karena obat herbal itu. Dia bisa naik lagi. Jangan sampai yang naiknya ini tidak terdeteksi. Jadi memang harus kuncinya adalah harus rutin cek tensi dan kontrol rutin untuk obatnya. Jadi dipantau. Karena obat tensi itu kan ada yang minumnya cuma 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Itu ditentukan oleh berapa tekanan darahnya. Gitu. Ya, obat herbal juga bagus. Beberapa jurnal mengatakan itu sangat membantu. Tapi harus dikontrol. Nggak boleh lepas dari pengawasan supaya nggak terlanjur. Gitu. Atau mungkin ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau tidak ada atau mungkin nanti mau konsultasi lebih lanjut, kami masih ada di sini sampai jam 12 mungkin ya. Dari saya, nama saya Restu, mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan kalau ada salahnya. Selamat siang semuanya, sehat selalu buat kita semuanya. Amin, amin, amin. Sehat semuanya ya teman-teman. Kudu ya Mbak, nek maam kudu nganggo kerupuk. Aku 6 kilo. Itu ya baru pada bercengkrama. Padahal nek maam nek ndak pakai kerupuk kurang mantep ya. Itu. Itu ya. Berat badan. Ndro kon ngurangi piro, Ndro? 9 kilo itu ya teman-teman ya. Mas Indra disuruh mengurangi 9 kilo. Untuk saya 6 kilo. Itu bose soto pojok ya. Bose soto pojok ya. Bersitas. Itu Pak Karto ya. Itu bose las Pak Karto. Ya. Itu Bapak Mas Joli, Pak Ahmad dengan Pak Mardi ya. Ya, terima kasih. Oh, 5
Ini untuk cek kesehatan kali ini dibantu dengan mbak-mbak dari Rumah Sakit Panti Rapih ya. Ya, itu BDC ya. Ini dibantu dengan mbak-mbak dari Rumah Sakit Panti Rapih. Menurut informasi mbak-mbak ini kuliah lagi ya, sekolah lagi ya. Sekolah lagi dan ini seperti PKL gitu ya teman-teman ya, informasinya ya tadi dari Mbak Ria. Tuh. Ini sekarang yang melakukan cek kesehatan dari ibu-ibu dan bapak-bapak lingkungan Santo Petrus Canisius ya. Soalnya yang diutamakan orang luar dulu. Kemudian baru lingkungan Santo Petrus itu bapak-bapak dan ibu-ibu petugas baru mulai cek-cek. Karena untuk stik terbatas ya teman-teman. Untuk stik terbatas jadinya para petugas biasanya dia malah memilih untuk terakhir untuk cek kesehatannya. Ini mbak-mbak dari Rumah Sakit Panti Rapih, teman-temannya Mbak Sarah ya teman-teman. Tuh Mbah Es dikasih obat. Ya, siap ya. Wah, ideal ya.
Kita intip. Kita intip Mas Joko ya. Asam auratnya. Asam auratnya itu ya. Ya, memang. Betul keduren sini. Oh, gitu. Iya, itu ya. Hasil dari Mas Joko ini. Kurangi kacang-kacangan jeruan. Itu Bu Hani ya. Kita bersendau gurau, bercengkerama untuk menghilangkan penat ya teman-teman ya. Yang kelebihan berat badan, yang kelebihan gula, kolesterol, tensi ya. Sendau gurau semoga nanti sampai di rumah pulang semuanya normal gitu ya. Itu Mbak Karti ya. Mbak Karti cek. Demikian ya teman-teman, kiranya cukup sekian perjalanan KRW TV untuk meliput cek kesehatan yang diadakan di Balai Asih, yang dibantu oleh mbak-mbak dari Panti Rapi, Rumah Sakit Panti Rapi. Demikian ya teman-teman. Ini teman-temannya Mbak Sarah dari Rumah Sakit Panti Rapi ikut membantu kegiatan cek kesehatan ya. Cek kesehatan di Dusun Murawayang Karangwatu. Itu ya teman-teman. Kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih untuk semuanya yang telah mengikuti acara kegiatan cek kesehatan pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman di channel Cakarmu. Ya teman-teman, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih.